Shalom dan selamat bertemu di dalam program Pelita Wanita, satu wadah rohani khusus untuk membicarakan topik-topik kekeluargaan dan rumah tangga. Bersama dengan saya, Puan Farah Nata. Sahabat yang dikasihi, sebagai seorang wanita, sudah pastinya kita mempunyai hak untuk kelihatan cantik dan mengakui diri sendiri sebagai satu susuk pribadi yang indah. Ini adalah karena kita merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang begitu agung. Namun demikian, kita juga tidak harus mengabaikan ketetapan firman Tuhan tentang bagaimana seseorang wanita Kristen itu berpakaian dan berbusana. Salah satu faktor penentu dalam setiap penampilan busana wanita pada zaman ini pastinya datang daripada industri fashion itu sendiri. Industri fashion ini akan selalu memperkenalkan koleksi-koleksi terbaru yang akan mendorong kaum hawa untuk segera memilikinya agar mereka akan kelihatan tampil lebih trendy dan mengikut arus zaman, tanpa memperdulikan sama ada fashion pakaian itu sesuai untuk dipakai ataupun menjadi keperluan utama bagi mereka. Selain daripada itu, faktor tekanan daripada masyarakat juga sering mendorong para wanita itu berlumba-lumba untuk tampil lebih trendy. Masyarakat seperti menuntut para wanita untuk berdandan sesuai dengan tren yang sedang tular pada sesuatu masa itu. Ini menyebabkan ramai wanita akan lebih risau akan sama ada isi almari baju mereka akan kelihatan sugul dan kusam jika mereka tidak dapat terikut-ikut untuk mengisinya dengan fashion-fashion terkini. Jika kita tidak terikut-ikut dengan tren dunia ini, maka apakah tren fashion yang kita kenakan itu akan tetap mampu untuk meningkatkan citra diri kita? Sebelum saya berkongsikan tips bagaimana seseorang wanita Kristen itu harus berbusana dan mengenakan fashion dengan penuh tertib sesuai dengan firman Tuhan, izinkan saya untuk berkongsikan satu hal yang penting ini terlebih dahulu. Sebahagian daripada kita mungkin sudah pun mengetahui bahwa manusia itu diciptakan berbeza dan ada bahagian-bahagian tubuh kita yang sama sekali tidak dapat kita ubah. Misalnya postur tubuh kita, tinggi badan, bentuk wajah, dan sebagainya. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan diri secara genetik, namun kita masih lagi dapat mengendalikan penampilan luaran kita, dan inilah yang seharusnya jangan kita salah gunakan. Perkara pertama yang harus kita tampilkan terlebih dahulu adalah inner beauty ataupun kecantikan dalaman kita. Mempercantikkan penampilan dalaman itu jauh lebih penting daripada hanya mempercantikkan bahagian luaran diri kita. Biasanya kaum wanita itu sangat mudah lupa akan inner beauty yang dimilikinya karena terlalu menumpukan kepada pandangan dan penilaian orang lain. Ini akan merendahkan keyakinan serta kepercayaan mereka akan diri sendiri, dan setelah itu mereka akan lebih memusatkan tumpuan mereka untuk berusaha mencantikkan diri mereka dengan keterlaluan dan berlebih-lebihan sehingga mengabaikan
prinsip-prinsip utama yang penting di dalam hidup mereka. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 4 mengatakan, "Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kecantikan abadi setiap wanita itu ada di dalam kedamaian batin serta kelemah lembutan. Bukanlah terletak di dalam busana maupun fashion pakaian yang akan kita kenakan. Oleh itu, yakinlah akan kecantikan semula jadi diri kita yang telah dianugerahkan, dan muliakanlah Tuhan dalam setiap perlakuan dan tindakan kita. Sekian sahaja untuk kali ini, dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.